Pertanyaan terbesar selain apakah pria dan wanita bisa berteman tanpa saling suka adalah apakah mantan tetap bisa berteman kembali. Series How I Met Your Mother yang berlangsung dari tahun 2005 sampai 2013 bisa menjadi contoh untuk kita belajar tentang pertanyaan ini. How I Met Your Mother menceritakan tentang perjalanan seorang pria bernama Ted Mosby dalam mencari calon istrinya atau ibu dari anak-anak dia yang disebut sebagai The Mother. Tapi series ini menuai banyak kontroversi karena ending dari series ini yang membuat Ted malah pada akhirnya kembali lagi bersama mantannya, yaitu adalah Robin Scherbatsky. Karena ya memang Ted sama Robin meskipun sudah putus, mereka selalu menjadi teman yang baik. Nah, apakah ini maksudnya Ted selalu diam-diam masih menyimpan perasaan terhadap Robin sampai akhirnya ketika istrinya meninggal dia bisa langsung mengejar Robin kembali? Tapi kalau begini, apakah disarankan untuk mantan tetap terus berteman? Yuk subscribe dulu, kita belajar sama-sama hanya di Sinesai. Ketika kita memutuskan memiliki hubungan dengan seseorang, pastinya karena kita suka dan cocok dengan mereka. Kita merasa saling mengerti dan bisa count on each other di dunia yang sangat asing ini. Tidak sedikit yang merasa pasangan mereka adalah sahabat mereka sendiri. Tapi, bagaimana bila terdapat kondisi yang menyebabkan pasangan tidak bisa bersama lagi? Cinta tidak selamanya indah, pasangan dapat berpisah. That's a part of life. Belum tentu pasangan kita sekarang adalah jodoh kita seumur hidup sampai maut memisahkan. Bahkan terkadang perpisahan bukan karena hal yang personal, tapi ya mungkin memang life happens aja. Seperti ya karena perbedaan visi dan misi, prinsip, ataupun kedua insan yang sudah tidak sejalan lagi. Dan ketika pada akhirnya kita harus berpisah, kita berhadapan dengan kondisi canggung yang membuat kita harus memilih. Masihkah kita harus berteman? Tom, don't go. You're still my best friend. Banyak series romcom yang memiliki cerita friends to lovers, tapi tidak ada yang lebih serius membahas ini seperti How I Met Your Mother, series yang ikonik dengan pelajaran-pelajaran tentang rumitnya percintaan manusia. Dan kali ini kita akan fokus membahas storyline utamanya yang memulai dan mengakhiri ke-9 season series ini, yaitu arc-nya Ted dan Robin. Singkat cerita, Ted lagi cari istri dan ketemu sama Robin. Tapi Robin gak mau nikah karena dia career woman. Akhirnya mereka setuju jadi teman aja dan Robin masuk geng dan bersahabat sama semuanya, Lily, Marshall, dan Barney. Lambat laun mereka tetap jatuh cinta dan mencoba untuk pacaran. Tapi setahun kemudian putus karena mereka sadar nggak bisa lari dari perbedaan visi dan misi mereka. Akhirnya mereka jadi teman kembali. Dari season 3 sampai season 6, mereka punya perjalanan cintanya sendiri-sendiri. Ted hampir nikah sama Stella, Robin pacaran sama Barney, putus juga. Dan di season 7, Ted CLBK sama Robin. Robin nolak Ted, tapi malah nikah sama Barney. Ted akhirnya melepas Robin dan nikah sama Tracy alias The Mother, tapi Tracy meninggal, Robin dan Barney cerai, dan Ted kejar Robin kembali. Nah, tapi dibalik semua kerumitan cerita tentang Ted dan Robin, ada satu karakter yang benar-benar dari awal sudah mempertanyakan hubungan mereka, yaitu adalah Victoria adalah salah satu mantan pacarnya Ted. Dia selalu gak nyaman dengan pertemanan Ted dan Robin. Victoria merasa kalau mantan tidak seharusnya berteman sedekat itu. Dan dia juga bilang bahwa Ted tidak akan memiliki hubungan yang serius selama dia masih berteman dengan mantannya sendiri. Makanya ketika akhirnya Ted mencoba untuk melamar Victoria, Victoria mau menerima dengan satu syarat, yaitu Ted tidak lagi berteman dengan Robin. Tapi yang bikin mencurigakannya adalah Ted tidak mau melepas Robin dengan alasan Robin sudah seperti keluarga sendiri untuknya. Tapi Victoria tahu yang dimaksud Ted adalah Ted masih menyukai Robin. Sehingga akhirnya Victoria bilang kepada Ted bahwa ia berharap Ted pada akhirnya akan bisa mendapatkan Robin kembali. Dan kecurigaan Victoria terbukti benar. Ted masih menyukai Robin dan pada akhirnya tetap mengejar Robin kembali. Jadi,
Apakah Victoria secara psychologically juga accurate? Yuk kita bahas dengan jurnal ilmiahnya. Kalau dalam psikologi, berteman dengan mantan memiliki istilah post-dissolution friendship. Dan dari penelitian pada tahun 2017 oleh Griffith, Gillard, Zhao, dan Martinez, post-dissolution friendship terjadi karena 4 alasan berikut. Yang pertama adalah security atau keamanan. Berteman kembali dengan mantan memang ada rasa keamanannya, karena ini berhubungan dengan attachment kita. Ketika pasangan berpasangan, mereka saling memenuhi kebutuhan attachment mereka dengan hubungan intimate-nya. Apalagi sebuah relationship yang sangat secure. Jadi ketika mereka putus, mereka tetap ingin kebutuhan attachment mereka terpenuhi, meskipun mereka sudah tidak lagi berjalan bersama-sama ke masa depan. Dan ini sangat-sangat wajar karena salah satu kebutuhan dasar manusia adalah untuk merasa aman dalam attachment. Nah, bila attachmentnya masih kuat, pasangan mantan ini masih bisa saling menolong. Dan itu menjadi salah satu alasan utama kenapa pertemanan cenderung bertahan. Alasan yang kedua adalah practicality. Nah, ini cocok untuk pasangan yang sempat kerja bareng, seperti mungkin membangun bisnis bersama. Tapi ya mungkin mereka secara pribadi udah gak cocok nih sebagai pasangan. Tapi daripada mereka capek-capek ngulang kerjaan dari awal, lebih baik mereka berusaha untuk tetap berteman, tapi sekarang secara profesional, karena menurut mereka itu lebih efisien daripada harus membangun bisnis dari awal lagi. Nah, ini juga cocok untuk pasangan yang mungkin sudah sempat menikah lalu memiliki anak. Agar mereka bisa tetap co-parenting bersama, ya mereka akhirnya tetap harus berteman. Alasan yang ketiga adalah alasan yang paling ngeselin, yaitu adalah civility atau biar sopan aja. Kalian tetap berteman karena kalian gak enakan. Padahal mungkin aja kalian setelah putus udah gak cocok lagi jadi temen. Tapi ya kalian gak mau dianggap sombong, kalian gak mau dibilang canggung. Jadi ya kalian memaksain untuk tetap berteman. Apalagi kalau misalnya kalian satu geng nih, dan kalian gak enak untuk merusak dinamika geng. Akhirnya kalian tetap berusaha berpura-pura biasa-biasa saja agar satu geng ini tetap bisa berteman dengan baik. Syukur-syukur kalau kalian tetap bisa menjadi teman yang beneran akrab kayak Ted dan Robin. Tapi kalau enggak, ya good luck deh ya. Dan yang terakhir, ya adalah unresolved romantic desires alias belum move on. Nah, maksudnya adalah orang-orang yang ada pada kelompok ini masih berteman dengan mantannya karena mereka berharap bisa balikan suatu saat nanti. Dan menurut penelitian, laki-laki lebih banyak ada di kelompok ini daripada perempuan. Nah, orang-orang pada kelompok ini juga masih tidak mau kehilangan benefit-benefit daripada saat berpacaran dulu, seperti perhatian, kasih sayang, dan mungkin physically. Nah, cukup bahaya, tapi jangan khawatir, kalian jangan tiba-tiba curiga ke pasangan kalian yang masih berteman dengan mantan mereka, karena kita akan main red flags, green flags dari pertemanan Robin dan Ted biar kita bisa belajar bagaimana sih cara berteman dengan mantan sewajarnya. Di season 3, ketika semua geng lagi coba member gym, Ted secara terus terang bilang ke Robin kalau dia udah hilang feeling karena ngelihat Robin lagi jelek-jeleknya di gym. Dan sebaliknya Robin juga sama ketika melihat Ted tersiksa waktu lagi squat. Nah, ini termasuk green flag, jadi kalian terus terang aja bilang ke mantan kalian kalau kalian udah gak ada ketertarikan lagi. Dan itu akan membuat pertemanan kalian lebih aman. Kalian juga bisa nih ingat-ingat lagi alasan kenapa kalian putus setiap kali kalian sudah mulai ada bibit-bibit CLBK. Kalau dengan caranya Ted, dia selalu nulis surat untuk dia di masa depan setiap kali dia mulai pengen balikan sama Robin. Nah, Ted dan Robin punya inside jokes ketika mereka masih pacaran. Lalu ketika mereka putus, mereka jadi merasa canggung untuk melakukan inside jokesnya lagi. Tapi akhirnya mereka kelepasan untuk melakukan inside jokesnya lagi. Dan ini menjadi red flags karena akan membuat mereka jadi teringat-ingat ketika mereka masih pacaran. Dan sepertinya yang paling membuat Victoria khawatir adalah bagaimana Ted selalu berusaha untuk menjadi emotional supportnya Robin meskipun Robin sudah menolak. Ted tetap effort sedemikian rupa untuk membuat Robin bahagia.
Dan ini menjadi salah satu major red flags yang harus kalian khawatirkan. Kalau mantan kalian melakukan hal ini, mungkin kalian perlu mempertanyakan. Nah, pada akhirnya, alasan apapun kamu masih berteman dengan mantan kamu, sebenarnya ada juga penelitian Dede Schneider dan Kenny pada tahun 2000 yang menemukan bahwa berteman kembali dengan mantan lebih menghasilkan negatif outcome, seperti adanya rasa cemburu dari pasangan kita, dan mungkin kita yang cemburu dengan pasangan mereka yang baru. Kualitas pertemanan antar mantan juga lebih rendah dibanding dengan pertemanan yang benar-benar murni platonik aja. Nah, jadi kalian boleh nih evaluasi lagi pertemanan kamu sama mantan kamu. Apakah memang berdampak positif? Apakah memang bermanfaat dan masih berhak untuk dipertahankan? Atau apakah jangan-jangan pertemanan dengan mantan kamu malah merugikan kualitas hubungan yang kamu miliki sekarang? Dan sebagai penutup, ada kata-kata mutiara dari series ini yang mungkin bisa kalian ingat setiap kali kalian kepikiran untuk balikan sama mantan kalian. Look, Ted, the future is scary, but you can't just run back to the past because it's familiar. Yes, it's tempting. But it's a mistake. Oke, itu aja dari Sinesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan komen rekomendasi film yang mau dibahas di channel ini selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.